Ya pemirsa, saat ini tengah viral di media sosial, netizen ramai-ramai mengganti foto profil media sosialnya mirip foto Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Foto Presiden ke-7 RI Joko Widodo ini dengan kemeja putih dan latar belakang pepohonan hijau tengah viral di media sosial. Foto ini digunakan Jokowi menjadi profil di Instagram. Entah siapa yang memulai, netizen ramai-ramai meniru gaya berfoto untuk juga dijadikan profil akun media sosialnya. Sama seperti Pak Jokowi, sejumlah netizen mengganti foto mereka dengan kemeja dan latar perpohonan hijau. Mereka juga menggunakannya untuk profil di akun media sosial pribadi. Lucunya ada netizen yang membuat Cristiano Ronaldo pun menirunya dan menulis caption, "Usai tanding di Piala Dunia, saya akan kembali ke Indonesia menjadi pelatih biasa." Sontak aksi ini menuai banyak reaksi dari publik. Sementara seorang pria asal Bandung Barat, pemirsa, Jawa Barat diterkam buaya saat memperbaiki kapal jukung di sebuah sungai di Banyuasin, Sumatera Selatan. Sementara itu pemirsa, seorang dokter program pendidikan dokter spesialis di Manado meninggal dalam kamar tidurnya. Peristiwa itu jadi perhatian publik setelah muncul dugaan perundungan yang dialami dokter tersebut selama ia menjalani pendidikan. Tangis keluarga Dr. Adrian Rantung tak terbendung ketika melihat jenazah dokter PPDS itu disemayamkan di rumah duka. Dr. Adrian Rantung ditemukan meninggal oleh sang ayah di dalam kamar tidurnya di Manado, Sulawesi Utara. Pihak keluarga menepis kabar yang beredar bahwa Dr. Adrian meninggal karena mengakhiri hidup. Pria yang sedang menjalani pendidikan dokter spesialis itu menurut keluarga meninggal karena kelelahan. Peristiwa meninggalnya Dr. PPDS Adrian Rantung mendapat sorotan dari publik karena ia diduga mengalami perundungan selama menjalani pendidikan dokter spesialis anestesi. Namun hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak rumah sakit tempat ia bertugas maupun dari pihak kepolisian. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Atas insiden tersebut, Kementerian Kesehatan menghentikan sementara pendidikan prodi anestesiologi di RSUP Kando, Manado, menyusul kasus meninggalnya dokter program pendidikan dokter spesialis atau PPDS Adrian Rantung. Penghentian kegiatan PPDS anestesi ini tertuang dalam keputusan Direktur Utama RSUP Kando, Manado pada 6 Juli 2026. Dalam surat tersebut, kegiatan PPDS anestesi RS Kando dihentikan sampai penanganan dugaan perundungan selesai. Setelah itu, penyebab meninggalnya Dr. Adrian termasuk dugaan adanya perundungan masih dalam proses penyelidikan oleh tim. Istri siri korban dugaan kekerasan dan penyiraman air keras oleh Aibtu N dilarikan ke rumah sakit. Karena kondisi memburuk, korban batal menjalani visum di Rumah Sakit Polri Jakarta. Berinisial M, istri siri korban dugaan kekerasan dan penyiraman air keras oleh suaminya, Aibtu N, dilarikan ke Rumah Sakit Gunung Jati, Cirebon, Jawa Barat. Kondisi luka korban memburuk, bahkan ditemukan ulat hingga harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Sebelumnya korban dijadwalkan akan menjalani visum lanjut di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Namun kondisi kesehatan korban menurun menjadi poin utama langkah visum akan dilakukan di Cirebon. Menurut pengacara kondang Hotman Paris Nasution, kondisi ekonomi dan kemiskinan membuat korban terpaksa bertahan meski harus menerima kekerasan dari pelaku. Jadi gini, dari awal ini keluarga sangat miskin banget. Takut, dan kitalah yang berhasil membongkar kasus ini. Kita amankan dia ke rumah aman. Hotman yang bayar, ambulans yang bayar.
pengacara semua transport kita yang bayar. Kemarin Menteri Kesehatan udah datang, Menteri PPA, Pelindungan Perlindungan Anak, ya katanya akan dimasukkan ke rumah sakit. Tapi awalnya kita semua, ya memang sangat miskin. Makanya saya berulang-ulang, kenapa cewek mau disandra bertahun-tahun, dianiaya bertahun-tahun nggak kabur gitu loh. Kayak Jupiter itu kan 3 tahun. Waktu dia pergi sebagai debt collector, dirusak aja kacanya, temboknya diketok-ketok atau teriak biar Pak RT RW datang. Why? Akhirnya aku pikir-pikir, ini mungkin semua karena faktor kemiskinan. Wanita-wanita itu pada takut pergi, karena kalau pergi siapa yang ngasih makan gitu. Makanya kalian wanita bekerjalah kau semua, jangan mau miskin. Kita ke informasi lainnya pemirsa, tim dokter Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung masih membersihkan infeksi luka yang diderita oleh YT, korban penyekapan dan penyiksaan kekasihnya. Korban akan menjalani operasi setelah bersih dari infeksi. Diketahui YT korban penganiayaan Taufik Hidayat masih dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Jawa Barat. Wanita berumur 29 tahun ini telah bisa beraktivitas seperti duduk dan berkomunikasi. Saat ini tim dokter RSHS masih membersihkan infeksi luka korban. Sambil menunggu operasi, tim dokter juga tengah memulihkan psikis korban. Korban YT akan menjalani tindakan operasi setelah kondisi korban bersih dari infeksi. Operasi nantinya melibatkan sebanyak 40 dokter dari RSHS dan Kementerian Kesehatan. Alhamdulillah pasien saat ini memang sudah bisa duduk, sudah bisa dapat beraktivitas, dan juga kita kemarin sudah melaksanakan debri demam atau pemeriksaan luka sambil dengan menunggu operasi. Saat ini memang sedang pemulihan dan sedang menunggu operasi seperti itu. Saat ini kan memang masih ada infeksinya, tadi pakai kenapa steril, begitu setelah infeksinya tertangani kita langsung dilaksanakan seperti itu. Sementara itu, Direktorat PPO dan PPA Polda Jawa Barat menggelar rekonstruksi dan gelar perkara dalam kasus penganiayaan dan juga penyekapan yang dilakukan Taufik Hidayat terhadap kekasihnya. 31 saksi telah diperiksa dan Polda Jabar masih melengkapi berkas perkara untuk dilimpahkan ke kejaksaan. Direktorat PPO dan PPA Polda Jawa Barat telah menggelar rekonstruksi dan gelar perkara dalam kasus penganiayaan dan penyekapan yang dilakukan Taufik Hidayat 30 tahun terhadap kekasihnya YTR 29 tahun. Polisi menjerat Taufik Hidayat dengan 3 pasal berlapis yang total ancaman hukumannya mencapai 36 tahun penjara. Dalam kejadian ini YTR terbukti menjadi korban kekerasan seksual. Kabid Humas Polda Jabar mengatakan dalam penerapan pasal pihaknya telah mengkonstruksi 3 pasal. Yang pertama pasal 451 tentang penyanderaan, pasal 469 ayat 1 tentang penganiayaan berat yang direncanakan, dan pasal tentang TPKS atau tindak pidana kekerasan seksual. Di sini unsur perencanaannya kita tambahkan sehingga harapan kita untuk memaksimalkan ancaman ini menjadi 12 tahun penjara kita masukkan. Demikian juga kita tambahkan konstruksi hukum baru yang saat ini kita terapkan kepada yang bersangkutan, yaitu tentang pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002, yaitu tentang TPKS. Ini sudah kita masukkan. Ini berdasarkan pertama adalah keterangan saksi ahli, yang kedua korban, dan yang terlebih dahulu yaitu presum yang sudah kita lakukan. Jadi rekan-rekan sekalian, ini kabar yang bagus untuk kita sampaikan bahwa TH saat ini telah kita jerat dengan 3 pasal berlapis. Dan sebelumnya sudah kita sampaikan bahwa yang bersangkutan telah melakukan suatu tindak pidana yang telah menjalankan hukuman, ya, 1 tahun 8 bulan yang terdahulu, sehingga tindak pidana berulang ini atau residivis ini akan menambah pemberatan daripada hukuman nanti. Sebelumnya, Polda Jawa Barat mengungkap kekejaman Taufik Hidayat, tersangka penyekapan dan penyiksaan terhadap YTR, dilakukan secara berulang lebih dari 2 tahun, yakni sejak Mei 2024 hingga Juni 2026. 31 saksi telah diperiksa dan Polda Jabar saat ini masih melengkapi berkas perkara untuk dilimpahkan ke kejaksaan dan membuka kemungkinan penambahan pasal lain
jika ditemukan bukti baru. Tim Liputan iNews melaporkan.